Selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 ingin membuat sebuah video mengenai sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan dosen pengampu Dr. Bonar Raja Purba, MSI. Di sini kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri bernama Sar Murlia Siwan sebagai moderator, dan rekan saya bernama Ervinora Demanik dan Suryandi. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan sumber daya alam. Ekonomi sumber daya alam merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dari sumber daya alam tanpa merusak sumber daya alam tersebut, dengan menjaga ekosistemnya agar tetap dapat dipergunakan untuk masa yang akan datang. Yang kedua yaitu peranan sumber daya alam. Secara relatif, peranan sumber daya alam memang semakin kecil. Tetapi kalau kita perhatikan, nampak bahwa semakin maju suatu perekonomian secara absolut, maka banyak jumlah dan macam sumber daya alam yang potensi menjadi sumber daya alam yang bersifat real. Akan tetapi, semakin berkembangnya perekonomian, penggunaan sumber daya alam akan semakin berkurang karena akibat dari kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai produksi, konsumsi, dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama adalah produksi. Secara mudah, istilah produksi dan konsumsi ini bisa diterjemahkan dengan pembuatan dan pemakaian. Secara lebih luas, setiap proses yang menciptakan nilai atau memperbesar nilai sesuatu barang adalah produksi. Atau dengan mudahnya kita dapat mengatakan bahwa produksi adalah setiap usaha yang menciptakan atau memperbesar nilai guna suatu barang. Produksi harus dilakukan dalam keadaan apapun, oleh pemerintah ataupun swasta. Bahkan tidak perlu diragukan lagi bahwa hubungan yang terjadi antar negara pada saat ini itu adalah diakibatkan karena produksi barang atau jasa. Akan tetapi, produksi tentu saja tidak akan dapat dilakukan kalau tiada bahan-bahan yang memungkinkan dilakukannya proses produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan produksi, orang memerlukan tenaga manusia, sumber-sumber alam, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan. Semua unsur itu disebut faktor-faktor produksi. Jadi, semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai faktor produksi. Yang kedua ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan atau tindakan mempergunakan komoditas barang atau jasa untuk memenuhi keinginan dengan cara atau sikap yang umum yang dipengaruhi oleh struktur dan peranata sosial di sekitarnya. Kegiatan konsumsi adalah tindakan atau kegiatan mempergunakan barang atau jasa di mana tindakan itu didasarkan pada makna subjektif, rasionalitas, emosi, dan motif tertentu dari individu agar dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Sosiologi konsumsi dapat didefinisikan sebagai suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan konsumsi. Pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena konsumsi dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi konsumsi dan bagaimana konsumsi mempengaruhi masyarakat. Jadi konsumsi dan masyarakat ini dapat mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya adalah mengenai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini dapat digolongkan ataupun dapat diperhatikan dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Kesejahteraan masyarakat ini dari faktor ekonomi dapat dilihat dari pendapatan per kapita ataupun pendapatan setiap individu masyarakat, di mana apabila pendapatan per kapita masyarakat dalam suatu negara itu semakin besar, itu dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat itu semakin meningkat. Jadi tingkat kesejahteraan masyarakat ini dapat meningkat pun apabila pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan itu dilakukan secara benar-benar, dilakukan sesuai dengan instruksi yang telah ada ataupun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi oleh sebab itu
Konsumsi, produksi, dan kesejahteraan masyarakat ini sangat erat kaitannya dengan sumber daya alam, di mana sumber daya alam merupakan alat pemenuhan kebutuhan manusia yang jumlahnya sangat terbatas, namun kepuasan manusia itu sendiri sangatlah tidak terbatas. Oleh karena itu, penting menggunakan sumber daya alam secara efisien dan efektif untuk dapat terus memenuhi faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu barang, untuk memenuhi konsumsi suatu masyarakat, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Suryandi. Berikutnya saya akan membahas mengenai pengelolaan ekonomi sumber daya alam. Nah, ekonomi sumber daya alam juga merupakan cabang khusus dari ilmu ekonomi yang kajiannya memfokuskan pada masalah pemanfaatan sumber daya alam yang ada, baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang. Dalam pembahasan fokus kajian ekonomi sumber daya alam tidak hanya menggunakan teori ekonomi mikro, tapi juga menggunakan teori ekonomi makro. Sebelum kita membahas lebih dalam, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu sumber daya alam atau yang biasa kita sebut dengan SDA. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak digunakan secara berlebihan. Nah, dalam analisis kebijaksanaan pengelolaan sumber daya alam, metodologi ekonomi neoklasik menggunakan norma Pareto optimal sebagai norma efisiensi. Alokasi sumber daya dikatakan efisien menurut norma ini apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh tanpa mengurangi kesejahteraan seseorang atau sekelompok orang sebagai akibat dari suatu kebijaksanaan tersebut. Karena setiap kebijaksanaan alokasi sumber daya hampir selalu menyebabkan ada sekelompok orang yang kesejahteraannya menurun. Hicks berpendapat bahwa yang penting itu bukanlah masalah ada atau tidak adanya individu yang berkurang kesejahteraannya, melainkan apakah kebijaksanaan yang akan diambil menunjukkan adanya potensial Pareto improvement, yaitu setelah kelompok yang beruntung karena kebijaksanaan tertentu mengkompensasi kelompok yang terugikan, kelompok yang diuntungkan masih memperoleh surplus, akan tetapi Scitovsky menunjukkan bahwa kriteria potensial Pareto improvement menyatakan tidak memenuhi syarat kecukupan untuk dijadikan norma alokasi sumber daya. Hal ini dikarenakan sebagai Scitovsky paradox. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai peranan sumber daya alam. Secara relatif peranan sumber daya alam memang semakin kecil, tapi kalau kita perhatikan nampak bahwa semakin maju suatu perekonomian secara absolut, semakin banyak jumlah dan macam sumber daya alam yang potensi menjadi sumber daya alam yang bersifat real. Karena kenyataannya memang demikian, maka timbul banyak kekhawatiran berhubungan dengan semakin majunya pembangunan ekonomi suatu negara. Bersama-sama dengan perkembangan ekonomi, banyak sumber daya alam yang harus diolah sehingga akan mengurangi sumber daya alam yang ada, khususnya sumber daya alam yang bersifat sebagai persediaan atau stok research. Demikian pula sumber daya alam yang bersifat aliran, bersifat aliran atau dapat diperbarui, atau biasa dalam bahasa Inggrisnya flow atau renewable resource. Walaupun tidak segera habis kalau dipakai terus, tetapi kalau hati-hati maka sumber daya alam akan menjadi langka pula. Selanjutnya, peranan relatif sumber daya alam dalam perkembangan ekonomi cenderung untuk turun bila perekonomian itu semakin berkembang. Dengan naiknya pendapatan, maka hasrat berkonsumsi marginal pada sumber alam nampak berkurang. Lagi pula, input alat-alat produksi persatuan output untuk sumber alam akan menurun atau setidaknya
tetap. Turunnya peranan penting dari sumber-sumber alam, terutama berhubungan dengan income elasticity of demand yang relatif rendah terhadap hasil-hasil pertanian. Demikian juga perubahan dalam fungsi produksi yang disebabkan oleh kemajuan teknik bibit yang baik, penggunaan pupuk, dan juga adanya pengelolaan tanah yang bersifat efisien. Kemudian berikutnya, sifat, macam, dan sumber daya alam. Nah, dalam artian ekonomi, dapat dikatakan bahwa sumber daya alam itu tidak tentu. Sumber daya alam tidak saja meliputi jumlah bahan-bahan yang ada yang menunggu untuk diolah dan digunakan, tetapi sumber daya alam itu sendiri juga dinamis dan berubah-ubah sifatnya. Mengenai banyak atau tidak sumber daya alam adalah tergantung pada waktu dan tempat, tingkat teknik dan penemuan-penemuan baru, sikap manusianya terhadap sumber daya alam tersebut, perubahan-perubahan di dalam negeri maupun di luar negeri. Perubahan-perubahan dalam variabel ini menyebabkan negara itu akan lebih baik atau lebih buruk. Menurut Shirley Walter Allen dalam Irawan tahun 1992 halaman 103, macam-macam sumber daya alam dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diganti atau inexhaustible natural resource. Ini mencakup udara, energi matahari, dan air hujan. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang dapat diganti atau perbarui dan dipelihara ini meliputi air yang ada di tempat seperti danau, laut, dan sebagaimana kualitas tanah, hutan, dan marga satwa. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diganti. Ini mencakup sumber mineral seperti logam, minyak bumi, dan batu bara. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini sebenarnya sulit untuk menarik garis tegas antara sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenyataannya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat juga dihabiskan, dan sumber daya yang tidak diperbarui dapat ditambah persediaannya melalui penemuan-penemuan persediaan baru atau dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan diperolehnya sumber daya alam tersebut dari bahan yang lebih murah. Namun demikian, kita akan menggunakan pada tingkat kejadiannya minyak misalnya. Karena diperlukan jutaan tahun untuk terjadinya minyak, maka disebut sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Sedangkan kayu disebut sumber daya yang dapat diperbarui karena dapat tumbuh untuk ditebang waktu beberapa puluh tahun saja. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya alam. Ada empat hal yang perlu dicatat dalam pengelolaan sumber daya alam dalam Irawan tahun 1992. Yang pertama itu mengenai biaya pengambilan atau penggalian semakin tinggi dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam tersebut. Kemudian yang kedua, kenaikan dalam biaya pengambilan atau penggalian sumber daya alam akan diperkecil dengan ditemukannya deposit baru serta adanya teknologi baru. Kemudian yang ketiga, sebidang tanah tidak hanya bernilai tinggi karena adanya sumber daya mineral yang terkandung di dalamnya, tetapi juga karena adanya opportunity cost berupa keindahan alam itu. Berikutnya yang keempat, juga perlu diingat dan dibedakan antara penggunaan sumber daya yang bersifat dapat dikembalikan lagi dan penggunaan sumber daya yang tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Prinsip umum dalam ilmu ekonomi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan umat manusia yang cenderung tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas atau langka.
Kelangkaan sumber daya alam ini merupakan salah satu faktor utama dalam kajian ekonomi yang berwawasan lingkungan, dan karena faktor kelangkaan itu pula, maka dibutuhkan pengelolaan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Tingkat ketersediaan dan kelangkaan sumber daya memberikan indikasi tentang bagaimana seharusnya mengelola sumber daya yang langka, dimaksud agar tidak mengancam kelestariannya dengan tanpa dan atau meminimal terjadinya degradasi lingkungan. Macam dan karakterisasi sumber daya tidak hanya menggambarkan bagaimana pentingnya sumber daya tersebut, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sebaiknya sumber daya itu dikelola agar memenuhi kebutuhan umat manusia tidak hanya masa kini, tetapi juga masa yang akan datang.